Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, Sagittarius di sini udah ada beberapa kartu yang udah aku shuffle tadi ya. Jadi aku mau langsung cepet, nggak usah buang-buang waktu ya. Oke, Sagittarius di sini aku lihat untuk keuangan di awal mungkin agak sedikit ada masalah dikit gitu ya. Dan kamu di sini mungkin sedikit stres, kepikiran ya. Tapi kamu tenang aja karena ini energinya hanya sementara. Jadi nanti kayak keuangan kamu akan stabil lagi gitu ya. Aku lihat ke depannya akan meningkat ya. Jadi jangan khawatir. Dan di sini di tempat kerja, entah kenapa di sini di tempat kerja kamu yang sekarang ini kamu ngerasa kayak terbeban gitu ya. Mungkin banyak deadline ya, tugas yang menumpuk ya. Dan mungkin teman-teman kerja kamu juga ada yang suka nyari masalah gitu ya. Atau mungkin bos kamu lebih apa ya, sering marah-marah di sini jadi bikin kamu sempat down ya. Oke, sebenarnya sih kalau misalnya cuma teman-teman ya mungkin karena kamu kurang bergaul yang baik sama mereka. Jadi mm, mereka di sini atau mungkin ada yang merasa iri seperti itu. Jadi ya mungkin kamu harus lebih dekat sama mereka gitu ya. Karena nggak enak juga kalau kerja di tempat yang banyak orang terus orang-orangnya pada musuhin kamu gitu, nggak enak banget gitu ya. Mungkin lebih baik kamu pindah kerjaan gitu ya, cari tempat kerja yang baru yang tidak ada keributan gitu ya. Kalau misalnya bos kamu yang marah ya mungkin di sini karena eh, pekerjaan kamu kurang bagus gitu ya, jadi mungkin harus ditingkatkan lagi. Cuma aku lihat di sini memang kamu merasa terbeban dengan pekerjaan yang sekarang gitu ya, jadi nggak ada enjoy-enjoynya gitu. Jadi mungkin udah saatnya kamu untuk nyari pekerjaan baru yang lebih baik ya, dengan bayaran yang lebih baik gitu ya. Oke, lanjut lagi di sini mungkin ada Sagittarius yang baru putus atau pisah dengan mantan ya. Tapi di sini mantan kamu ini dia selalu stalking kamu ya, mungkin di media sosial ya, Facebook atau Instagram ya. Jadi dia masih mikirin kamu gitu. Dia juga ingin komunikasi lagi nanti. Nah, nanti gitu ya, bukan sekarang. Jadi karena di sini aku lihat sekarang dia tuh masih ragu, masih takut gitu ya. Kalaupun dia telepon lagi atau chatting lagi itu kayaknya cuma basa-basi gitu ya, dia cuma bilang say hi apa kabar gitu, udah gitu aja gitu ya. Jadi dia nggak akan ngomong kalau dia tuh masih kangen sama kamu, masih sayang sama kamu, itu enggak gitu ya. Atau mungkin dia akan cari perhatian kamu tuh lewat orang lain gitu, misalnya lewat teman kamu, mungkin dia sok pura-pura nanyain kabar kamu di teman kamu, terus teman kamu ngomong ke kamu kalau dia tuh mantan kamu ini masih nanyain kamu gitu ya. Jadi dia jaim gitu ya, nggak mau langsung ngomong ke kamu gitu. Karena agak aneh aja gitu ya kalau udah bilang putus atau pisah terus dia tiba-tiba datang lagi gitu. Tapi dia di sini walaupun masih punya perasaan kamu sama kamu, dia juga tidak peduli gitu ya, dengan keadaan kamu yang sekarang gitu. Jadi dia nggak akan bilang kalau dia tuh masih ingat sama kamu, masih apa, masih punya perasaan sama kamu gitu ya. Dia nggak akan bilang tujuan dia balik sama kamu itu apa gitu. Jaim gitu ya. Kalau aku lihat sih mungkin karena dia itu belum nemu pengganti kamu, jadi ya dia masih pengen gangguin kamu lagi gitu. Karena aku rasa sih di sini udah nggak ada cinta lagi gitu, rasanya udah nggak sama aja gitu kayak dulu ya. Em, Kalau dia balik lagi, aku rasa sih hanya buang-buang waktu aja ya. Jadi lebih baik kamu move on, cari yang lain ya. Jangan terjebak sama permainannya dia lagi gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau kamu nyari orang baru ada ya. Tapi
orang baru ini mungkin sedikit beda dari pasangan-pasangan kamu sebelumnya gitu, mantan-mantan kamu sebelumnya, karena dia ini ingin hubungan yang serius ya, karena dulu dia juga pernah sakit hati, kecewa ya, dikhianati, dimanfaatin. Um, nah, cuma di sini orangnya itu sedikit keras gitu, tegas gitu ya, cuek, karena mungkin dia dulu pernah bucin-bucin banget gitu sama cewek sama cowok, tapi eh, perasaannya dia tuh malah nggak dihargai gitu. Jadi dia belajar dari situ dan dia nggak mau sampai sakit hati seperti itu lagi ya. Jadi eh, kalau aku lihat sih dia sekarang lebih berhati-hati ya, menjaga perasaannya dia. Jadi kalau kamu nyari yang serius ya, aku rasa dia tepat untuk kamu ya. Tapi di sini ya memang ada prosesnya, karena dia juga belum benar-benar healing, dan mungkin kamu juga ya. Jadi di sini dia akan ngetes kamu dulu, Sagi ya. Dia ngetes kamu dulu, kira-kira si Sagi ini bisa nggak dipercaya, bisa nggak berkomitmen gitu. Jadi dia nggak akan terlalu terbuka di awal hubungan gitu ya. Dia nggak akan langsung nembak kamu jadi pacar dia, atau em, dia nggak akan langsung bilang sayang-sayang gitu ya. Menurut aku sih bagus ya orang kayak gini, karena aku lihat di sini juga dia tulus gitu ya. Dia ingin mengenal kamu dulu ya, karakter kamu seperti apa, sifat kamu kayak gimana gitu. Em, Kalau kamu nerima dia, aku rasa sih kamu akan bahagia banget nanti Kak ya, karena walaupun dia sedikit cuek, di sini dia itu ingin punya hubungan yang serius ya. Jadi dia bukan tipe orang yang main-main gitu ya. Jadi kamu nggak akan kecewa lagi ya. Aku lihat sih kalau kalian jodoh dan menikah, kalian akan jadi pasangan serasi ya, punya banyak anak ya, bahagia. Tapi ya kamu juga harus healing dulu dari mantan kamu ya. Jadi kamu nggak boleh ingat mantan lagi, nggak usah membanding-bandingkan dia dengan mantan kamu gitu ya. Karena hubungan kamu di masa lalu itu sangat-sangat sia-sia gitu ya, buang-buang waktu aja, nggak ada tujuan gitu. Tapi siap-siap aja ya lagi kalau kamu memang ingin punya hubungan yang serius, ketemu orang yang bisa diajak nikah, mimpi kamu akan jadi kenyataan ya. Jadi harus mulai dari sekarang udah introspeksi diri, apa yang salah, apa yang kurang gitu ya, supaya kalau misalnya ketemu jodoh kamu nggak akan apa ya, salah lagi gitu ya. Jadi ambil pelajaran dari hubungan kamu yang kemarin ya. Nggak gampang memang untuk move on, healing, apalagi dari hubungan yang toksik ya, karena kamu sudah berkorban banyak gitu. Tapi itu yang terbaik untuk kamu ya. Perpisahan ini aku rasa itu yang terbaik untuk kamu. Karena aku lihat terlalu banyak drama ya, ada yang selingkuh juga. Jadi berpisah itu lebih baik ya, karena mantan kamu itu bukan jodoh kamu ya. Di sini ke depan akan ada kebahagiaan untuk kamu ya. Jadi jangan khawatir ya, jangan sedih, jangan nggak usah mikirin masa lalu kamu ya. Oh ya, kalau kamu tadi ingin nyari pekerjaan baru, aku lihat di sini ada beberapa dari Sagittarius yang akan mendapatkan pekerjaan baru ya. Dan itu lebih baik daripada pekerjaan kamu yang lama gitu ya. Mungkin bayarannya lebih bagus ya, lebih eh, enak, lebih nyaman kerja di situ. Kamunya juga enjoy dan teman-teman kerja kamu juga baik-baik semua gitu. Aku juga lihat di sini kalau ada yang berpisah, semua kesedihan kamu tuh akan digantikan dengan kebahagiaan ya, karena kamu di sini akan dipertemukan dengan orang baru yang lebih baik ya. Aku lihat ada keluarga bahagia ya, keuangan yang membaik, banyak uang, banyak cinta, banyak pasangan kamu juga orang yang selalu mensupport apapun yang kamu lakukan ya. Dia selalu mendukung kamu, belain kamu ya. Hmm.
Rasanya tuh kayak pulang ke rumah gitu. Oke. Kalau kamu Sagittarius yang sudah bercerai dan punya anak, uh, single parent, kamu mungkin akan bertemu dengan duda atau janda single parent juga gitu ya, yang punya anak juga ya. Tapi justru keluarga kalian itu akan sangat akrab ya, semua saling menyayangi, saling mendukung, sangat bahagia sekali gitu ya aku lihatnya. Em, karena di sini ada banyak anak-anak gitu ya, jadi anak kamu sama anak dia juga akur gitu ya. Jadi senang aja gitu ya, kayak keluarga yang modern gitu ya. Untuk karir dan keuangan, keuangan akan meningkat. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sekarang kamu lagi ada masalah keuangan ya, semua akan kembali stabil lagi ya. Eh, Cari teman atau rekan bisnis yang lebih tua gitu. Misalnya kamu ingin punya ingin buka usaha baru gitu. Nah, di situ kamu harus cari minta saran pendapat dari orang yang lebih berpengalaman, lebih ahli gitu ya. Dengerin nasihat dari mereka ya, karena mereka tuh udah lebih tahu gitu ya, untung ruginya di mana gitu ya. Mana yang baik, mana yang enggak gitu ya. Karena di sini aku lihat ada yang pindah kerjaan atau ingin membuat bisnis sendiri ya. Tentu saja kalau mau buka usaha itu kita harus belajar dulu dari orang yang lebih ahli ya, biar tahu untung ruginya gitu ya. Oke, hati-hati dengan orang yang sudah lama nggak ada kabar terus tiba-tiba nongol lagi gitu ya. Di sini dia ngelihat kamu sekarang udah sukses, jadi dia agak iri gitu ya. Dia nggak suka kamu sukses ya, karena aku lihat di sini ada orang yang ingin balas dendam sama kamu Sagi ya. Jadi ada orang yang licik banget dan punya energi negatif ya. Kamu tahu dia itu siapa ya. Dia ingin mengambil sesuatu dari kamu gitu, mungkin uang kamu gitu. Dia di sini punya tujuan yang licik ya. Em, Gimana caranya biar uang kamu tuh jadi miliknya dia gitu. Hmm. Jadi hati-hati banget ya, karena dia eh, di sini kamu juga tahu dia itu siapa ya, dan dia tuh orang terdekat kamu ya, bisa juga orang yang kamu percaya gitu ya. Jadi Sagittarius jangan terlalu percaya sama orang gitu ya. Jangan cepat percaya gitu ya. Walaupun kamu udah kenal lama juga harus hati-hati gitu ya. Nggak usah ngomong tentang rencana kamu, bisnis kamu, keuangan kamu, itu nggak usah gitu ya. Karena kita nggak tahu isi hati orang, isi pikiran mereka tuh apa. Karena kadang uang juga bisa membuat orang jadi lebih baik, tapi uang juga bisa jadi membuat seseorang jadi jahat gitu ya. Dia udah ngerencanain untuk balas dendam ke kamu ya. Dia ingin mengambil semua yang kamu punya gitu ya. Jadi kalau kamu punya uang yang banyak, jangan ceritakan ke siapapun gitu ya. Lebih baik uangnya disimpan di bank seperti itu ya. Lebih aman gitu ya. Atau kalau ini mantan kamu, dia ngelihat kamu tuh kayak udah bahagia sekarang ya dengan orang baru, dan itu membuat dia jengkel gitu, dia iri gitu ya. Em, dia nggak suka ngelihat kamu bahagia gitu. Jadi dia ingin membuat kamu jatuh ya, dia ingin balas dendam. Dia nggak sudi ngelihat kamu tuh bahagia dengan orang lain gitu. Jadi em, di sini aku lihat dia sudah merencanakan sesuatu yang jahat ya. Atau mungkin dia akan ceritain semua yang jelek-jelek tentang kamu ke pasangan baru kamu ya. Jadi hati-hati, banyak berdoa ya Sagitarius. Semoga orang-orang seperti ini dijauhkan dari hidup kita ya. Em, ya, dia nggak ikhlas kamu bahagia. Menurut dia kamu tuh nggak berhak bahagia dan punya banyak uang gitu, nggak sukses gitu, punya pasangan yang baik gitu. Dia nggak suka, dia nggak bisa menerima itu ya. Jadi dia akan cari cara apapun untuk em, merusak hubungan ini ya, untuk menghancurkan karir kamu. Kayaknya kamu butuh gelang perlindungan ya. Aku khawatir sama kamu Sagi.
ada yang punya niat jahat sama kamu. Kita nggak tahu apa yang dia rencanakan. Yang jelas aku lihat eh dia akan berusaha bagaimanapun caranya agar kamu tuh bisa hancur gitu, karir kamu hancur, cinta dan keuangan kamu juga harus rusak gitu. Jadi kamu di sini benar-benar butuh gelang perlindungan, ya. Kalau kamu mau ya kamu bisa hubungi aku di nomor di deskripsi di bawah video ini ya, Sagittarius. Oke, Sagittarius, aku rasa itu aja dulu. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih udah nonton. I love you. Bye bye.